Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bit-taubah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Setiap manusia hidup di dunia sudahlah tentu hidupnya ingin mulia. Kemuliaan bisa diraih dengan berbagai cara. Untuk mulia di mata Allah, untuk mulia di mata Rasulullah, dan juga untuk mulia di mata manusia. Ada orang yang mulia dengan jabatan, ada juga orang yang mulia dengan kekayaan, pun juga ada yang mulia dengan ketampanan. Jabatan bisa membuat orang menjadi mulia. Mengapa jabatan sekarang sangat diincar dan dicari oleh semua manusia? Karena orang yang memiliki jabatan kelak akan dimuliakan orang. Dengan adanya jabatan, orang akan menikmati hidup bahagia. Dengan adanya jabatan, orang akan menikmati hidup mulia. Tapi jabatan bukanlah jaminan untuk terus-terusan merasakan kemuliaan. Begitu jabatan berakhir, kemuliaan pun hilang. Kita lihat orang yang tidak ada jabatan lagi, maka dia hidupnya penuh dengan nestapa, dirundung derita, tidak ada lagi orang yang menyapa. Ini artinya apa? Jabatan bukanlah jaminan untuk sebuah kemuliaan. Kemuliaan juga bisa diraih dengan kekayaan. Banyak orang yang mulia karena hidupnya kaya raya. Orang yang kaya raya dihormati oleh seluruh warga. Orang yang kaya raya kata-katanya selalu didengar oleh seluruh warga. Ini sebabnya makanya banyak orang yang ingin mencari kekayaan dengan jalan pintas. Sekarang banyak kita lihat orang yang mencari kekayaan dengan mengedarkan narkoba. Narkoba adalah sesuatu hal yang dilarang oleh agama. Ini artinya apa? Seluruh apapun yang terkait dengan narkoba, baik itu pemakai, pengedar, ataupun orang yang mengetahui tapi tidak melaporkannya, berarti dia adalah pengkhianat bangsa, pengkhianat negara, pun juga pengkhianat agama. Mengapa narkoba bisa sangat begitu berbahaya? Karena narkoba merusak dan meracuni pikiran pemuda. Bayangkan apa yang terjadi 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, generasi muda yang saat ini dicekoki oleh narkoba, kedepannya adalah pemimpin bangsa. Tapi orang yang sudah pernah terkena narkoba, mungkin menyatakan dalam kampung, mungkin kain selai, kain mabuk, bahkan kadang-kadang sempat lampari. Ya, urang yang kalah genyan, mungkin ada dicalonkan diri menjadi bupati, menjadi wali kota, ataupun juga menjadi calon legislatif, hana sepilih. Dengan narkoba hilang harga diri. Dengan narkoba mungkin hilang anak istri. Ada juga sebagian dari kita yang ingin hidupnya mulia, terus mencari jalan pintas dengan bermain judi. Judi tidak akan menimbulkan kekayaan.
Kalau pernah tadinya urun yang kaya karena judi. Oh, kok yang sempat kaya, tapi yakinlah penting urunnya akan juga mempunyai, akan juga ada. Urunnya pakai buntut kaya, jelas hari ini. Tapi begitu masanya berakhir, dia akan terpuruk dan jatuh juga. Tidak ada orang yang kaya karena narkoba, tidak ada yang kaya karena judi. Bahkan judi meracuni pikiran dan juga moral dari bangsa. Kenapa? Karena orang yang bermain judi, yang kalah tidak terima kekalahan, yang menang juga tidak akan bisa menang secara berkepanjangan. Nyo sempat takala urang tengah main bate. Tengah main bate nyanduk serius ke dia. Geser enam lain. Karena main bate enam. Jadi walaupun takalan sang-sang tengah main bate serius, akrab bersama rakan-rakan, tapi sesungguhnya yang dimaksudkan dengan judi akan menimbulkan perpecahan. Begitu tengah main bate, nah yang talu. Begitu kata lu, yang si rotu yang kau menang, dinewo. Oh, baik newo le, mengata drone. Karena drone kau menang, drone nak wo. Hasil lagi, main dong. Terakhir begitu main dong, kata lu yang menang dong. Kali newo orang talu no, kau menang macam mana? Kau lah, nyo hanjir newo drone. Mengamankan begitu drone menang, drone nak wo. Akhirnya han menjanwo sampai katuko oro kaiku mana-mana han menjanwo. Ini artinya judi tanpa kesudahan karena hana putali. Pengro putahinan judi tidak bisa memunculkan kemuliaan. Dan kekayaan yang diraih dengan jalan dengan melanggar perintah Allah, yakinlah pasti tidak akan menimbulkan kemuliaan. Walaupun kita kata pakai baje mewah, kita belum baje ampo, silur fafo, kita pakai jim seko, kita pakai silop wirado, adapun silop pakai lulu, tapi rokok Marlboro, hai berkaya, Zippo, di Krebo, nan gantau nalo abang dong. Nah, walaupun kita tapi dengan gaya hidup yang mewah. Kalau kemewahan itu berasal dari sumber yang tidak jelas, berasal dari sumber yang haram, tumbuhlah kehancuran. Kullu lahmin nabata minal haram, fannaru auladi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Ada lagi di antara kita yang mencari kemuliaan dengan mengandalkan ketampanan. Ketampanan rupa, gantengnya rupa kita, cantiknya rupa kita tidak akan membawa kepada kemuliaan kalau tidak digunakan pada jalan Allah. Le takalan artis-artis, le takalan bintang-bintang film yang dengan ketampanan, yang dengan kecantikannya malah menjerumuskan dia ke dunia yang hina, penuh dengan nestapa, juga dalam lorong derita. Kita lihat artis tenggelam dalam dunia gemerlap. Kita lihat bintang film tenggelam dalam narkoba. Bahkan berkubang dengan yang namanya zina. Apabila dosa sudah dianggap biasa, apabila kesalahan sudah dianggap tidak apa-apa, maka tunggulah azab Allah. Ketampanan dan kecantikan rupa kita tidak akan menjamin sebuah kemuliaan. Ma'asyiral muslimin, warga binaan yang dirahmati Allah. Terus apa yang menjamin kemuliaan bagi kita semua? Agama Islam kita ini memberikan 3 solusi untuk membentuk kemuliaan. Kemuliaan itu diperoleh melalui akhlakul karimah. Kemuliaan hanya bisa didapat dengan akhlak yang mulia. Inilah apa yang digariskan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasul? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak.
Sesungguhnya aku diutus, kata Rasul, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia, inilah jaminan hidup yang mulia. Pejabat yang berakhlak, pejabat yang mulia. Orang kaya yang berakhlak, orang kaya yang mulia. Orang tampan yang berakhlak, orang tampan yang mulia. Apa tadi 3 solusi untuk mendapatkan akhlak mulia? Agama mengajarkan kita. Yang pertama, iman sebagai pondasi. Yang kedua, amal sebagai realisasi. Dan yang ketiga, ilmu sebagai koreksi. Iman adalah pondasi, artinya dasar bagi kita untuk bisa terus melanjutkan kehidupan menuju ke arah kemuliaan. Tanpa iman, kemuliaan hanyalah isapan jempol. Tanpa iman, kemuliaan hanyalah khayalan. Tak mungkin orang mulia kalau dia tak punya iman. Mengapa? Karena iman seseorang akan membawa dia menuju jalan ridha Allah. Rasulullah bersabda, al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Orang yang selalu diliputi rasa malu untuk melakukan keburukan tidak akan pernah melakukan keburukan. Genek cemecu, maleh. Genek berzina, maleh. Genek tinggai sembahyang, maleh. Akhirnya tidak ada yang berani lakukan apabila itu melanggar dari koridor iman. Inilah dia iman sebagai syarat utama untuk membentuk pribadi yang mulia. Terus apa yang kedua? Yang kedua, amalan sebagai realisasi. Amal ibadah dalam Islam selain memiliki karakteristik untuk membangun suatu kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, amalan juga punya sisi horizontal, yaitu membangun kedekatan kita dengan sesama manusia, pun juga membantu membangun akhlak yang mulia. Salah satu dalil yang diutarakan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa ibadah membentuk akhlak yang mulia, yaitu sholat tahajud. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan di sebagian waktu malam bangunlah kamu untuk bertahajud, agar Allah mengangkat kamu ke makam yang terpuji, agar Allah menempatkan kamu ke tempat yang mulia. Mulai malam nanti, bangun cepat sebelum sholat subuh. 5 menit saja sebelum sholat subuh, upayakan sholat tahajud. Bayangkan perubahan yang terjadi dalam kehidupan Anda. Bayangkan kemuliaan yang akan Anda raih. Inilah dia. Orang-orang yang bertahajud pasti akan memiliki sinar di pancaran wajahnya. Karena kemuliaan akan terasa dalam pergaulan sesama manusia. Apalagi ibadah yang menanamkan sifat kemuliaan? Salah satunya adalah sholat. Sholat mengajarkan kita untuk disiplin. Allah berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya sholat bagi orang beriman adalah kewajiban yang berwaktu. Di samping kita ada jam yang menentukan waktu sholat. Begitu azan hendak berbunyi, maka jam pun berbunyi. Begitu mendengar kumandang suara azan, ayo segera sholat. Sholat tepat waktu membuat kita selalu disiplin. Jam 5 sholat subuh, jam 12 sholat zuhur. Kita akan terbiasa dan terbiasa. Perilaku disiplin yang kita peroleh di saat kita berada di sini akan membawa efek yang sangat baik di saat kita kembali ke masyarakat nanti. Di sini tempat kita sementara,
gunakan untuk menempa diri. Banyak orang yang berhasil keluar dari sini. Ada yang mengarang buku selama di sini, ada yang terus berkarya dan berinovasi selama di dalam LP ini. Setiap orang mempunyai 24 jam waktu. Kemana Anda bawa 24 jam waktu Anda? Apakah Anda gunakan untuk beribadah atau Anda gunakan untuk bermain-main? Innal hayatad dunya la'ibun wa lahwun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau belaka. Jangan sampai waktu kita habis dalam bermain dan bersenda gurau. Gunakan waktu yang efektif untuk ibadah, terutama sholat tepat waktu. Alhamdulillah hari ini jamaah sholat sudah mulai penuh sampai keluar. Mudah-mudahan asar nanti, maghrib nanti, isya nanti, dan terutama subuh bangun penuhkan shaf masjid at-taubah kita. Kalau kita pulang ke tempat asal kita nantinya, kita mungkin akan jauh dari masjid. Di sini kita tinggal melangkah beberapa langkah sampai ke masjid. Kalau bukan kita yang makmurkan masjid, siapa lagi? Kalau bukan kita yang isi shaf di masjid ini, siapa lagi? Mulai hari ini, rubah diri. Jadikan sholat sebagai pembentuk disiplin. Apalagi ibadah yang mengajarkan kita untuk akhlak yang mulia? Puasa. Puasa mengajarkan kita untuk berperilaku jujur. Karena apa kan? Orang yang puasa, walaupun hana orang lain kala, tetap membuka puasa. Karena apa kan? Sayang dengan puasa. Di sini Ramadan baru saja kita lewati. Tapi Allah bukakan setiap hari untuk kita kesempatan untuk berpuasa sunnah. Untung di sini latih untuk puasa. Ada hari Senin, puasa Senin. Ada hari Kamis, puasa Kamis. Pencernaan jadi bagus, penyakit jadi hilang, dan juga jujur dan akhlak mulia jadi lebih terbina. Ini artinya apa? Saya ulangi lagi. Yang kedua, amal ibadah sebagai realisasi. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang ketiga, ilmu sebagai koreksi. Ilmu kita peroleh agar kita melakukan ibadah. Kenapa? Karena ilmu yang tidak dilanjutkan dengan ibadah. Kita sekedar tahu tapi tidak kita laksanakan. Al-ilmu bila amalin kasyajaru bila tamarin. Ilmu yang tanpa amalan bagaikan pohon kayu yang tidak berbuah. Apakah kita boleh punya ilmu tidak beramal? Tidak boleh. Terus apakah boleh kita beramal tanpa ilmu? Lebih tidak boleh lagi. Fa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak, tidak diterima. Inilah fungsi kami dari Huda setiap minggu berkunjung ke sini untuk sedikit sharing ilmu. Mungkin berbagi dengan Bapak Ibu di sini. Alhamdulillah, pengajian setiap minggu sudah mulai lancar. Mudah-mudahan ini ke depan akan terus lancar kembali. Dan ini ada buku agama di sini, ada kitab di sini, ada orang yang mengerti di sini. Silahkan diskusi, silahkan tambah ilmu setiap hari. Karena kelak saat kita keluar dari sini, ilmu inilah yang paling berguna. Kita ingin sukses hidup di dunia, kita harus punya ilmu. Ingin sukses hidup di akhirat, juga harus punya ilmu. Rasulullah bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang ingin hidupnya bahagia di dunia, maka ayo cari ilmu dunia. Belajar apa yang kita butuhkan. Belajar life skill, belajar keterampilan, belajar komputer, belajar apapun yang diajarkan di sini, belajar dari orang yang sudah bisa di sini. Kesempatan kita mencari ilmu di sini sangat luas. Rugi apabila kita keluar di sini kita masih belum punya ilmu. Wa man arada al-akhirata fa alaihi bil ilmi.
Barang siapa yang mau juga akhirat, disinilah kesempatan menuntut ilmu. Kita mengajarkan dalam sehari-hari kita di sini pengajian, kita ajarkan ilmu akhirat. Ilmu ini berguna kapan? Saat kita melaksanakan ibadah. Bahkan apabila kita pulang ke kampung halaman nanti, mungkin ilmu di sini bisa kita ajarkan dan juga menjadi sumber penghasilan bagi kita semua. Wa man aradahu mama'an fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin hidupnya sukses dunia dan akhirat, maka syarat pertama dan kunci utama adalah ilmu. Makanya wajar disebut ilmu sebagai koreksi. Selama ini kita belajar, mungkin kita banyak melihat kekurangan ataupun kecacatan dalam ibadah kita. Disinilah waktu yang kita mengubah diri. Ada hal-hal kecil yang selama ini tidak menjadi perhatian kita. Ada hal-hal kecil yang selama ini mungkin kita lakukan. Contoh, ada mungkin sebagian kita yang dalam sholatnya tidak mengenakan anggota tujuh ke tempat sujud. Apa yang paling sering? Kaki. Kebanyakan dari kita, mungkin nanti jadi sekedar perhatian, waktu sujud kakinya bergantung di lantai. Kaki juga harus menghadap kiblat. Artinya apa? Semua anak jari kaki harus ditekuk menghadap kiblat. Jadi nggak bisa dengan digantung. Atau sempat ditekuk, tapi tidak masuk kadar tumakninah. Dia takwin lagi, belum gak takwin kadar boleh. Dan untuk kesempurnaan sujud kita, hendaknya hidung dikenakan juga ke tempat sujud, agar dahi sempurna mengenai tempat sujud. Ini contoh kecil, ilmu menjadi koreksi. Apa yang kita lakukan sehari-hari, apakah sudah benar atau juga masih salah. Dan lagi yang sering, gerakan berulang-ulang ketika sholat. Ada orang yang sami'allahu liman hamidah, tangannya terayun-ayun di samping lebih dari 3 kali gerakan. Hati-hati, 3 gerakan berturut-turut membatalkan sholat. Jadi bayangkan apabila kita terus-terusan melakukan ini, di saat hari akhirat nanti amalan kita dibuka, sholat kita tidak ada. Atau ada lagi, kita ikut sholat berjamaah, tapi tingkah laku kita, baik itu rukun kauli ataupun rukun fi'li, melampaui dari imam. Imam golong bebedah ruku, golong pah gedang pah cet idal, kawai dang kawai cetanya. Golong truk doai numbak musalla, awai truk doanya. Batal sholatnya apabila seorang makmum melampaui sholatnya dari sholat imam. Hendaknya kesempatan selama di sini kita gunakan untuk selalu kita koreksi diri agar mendapat ibadah yang terbaik, ibadah yang diterima oleh Allah, dan pada akhirnya ilmu kita menjadi sumber kemuliaan kita. Kemuliaan tadi bisa didapat dengan akhlakul karimah. Cara membentuk akhlakul karimah adalah dengan membentuk iman sebagai fondasi, amalan sebagai realisasi, dan juga ilmu sebagai koreksi. Apa dalilnya? Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan juga beramal soleh di antara kamu, dan juga memiliki ilmu beberapa derajat. Mau punya akhlak yang mulia? Ayo tingkatkan iman. Mau punya akhlak yang mulia? Perbanyak amal soleh. Mau punya akhlak yang mulia? Ayo kita belajar ilmu agama. Inilah saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan khutbah singkat ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekarang kita akan masuki rukun 2 al-khutbah. Mohon disimak dan dicermati bersama agar sempurna ibadah kita semua.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma innaka afuwwun karimun halimun azimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Ghafuru ya Wadud aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika am ma'syiatika wa bi fadlika amman siwaka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.